Assalamualaikum, hai teman-teman, kembali lagi di Univa Channel. Terima kasih ya udah klik video ini. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel aku ucapin selamat datang dan salam kenal buat semuanya ya. Di video kali ini aku akan kembali sharing tentang budgeting. Aku akan evaluasi budget untuk minggu pertama dan juga minggu kedua di bulan Desember. Seperti biasa, aku hanya akan memastikan untuk beberapa pos apakah aman sampai akhir bulan. Lanjut mencatat untuk pos belanja minggu pertama dan kedua yang memang udah terpakai budgetnya, juga untuk pos listrik yang selalu terpakai di awal bulan. Sebelum aku lanjut cek untuk setiap pos di dompet pintar, aku mau sapa-sapa dulu. Apa kabar teman-teman, bunda-bunda? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, semoga selalu dilancarkan rezekinya dan juga dilancarkan aktivitasnya. Dan jika ada yang lagi sakit tetap semangat, semoga lekas sembuh dan bisa sehat kembali, amin. Dan langsung aja aku akan cek dari pos belanja mingguan. Untuk budgetnya itu 150.000. Dan untuk pos di belanja minggu pertama, ini budgetnya terpakai semua ya, jadi nggak ada sisa. Untuk di belanja minggu pertama ini belanjaannya lumayan banyak karena emang stok perbumbuan habis ya teman-teman. Jadi untuk budgetnya itu lebih besar dari biasanya. Jadi dengan budget 150.000 itu insya Allah ini masih cukup untuk kebutuhan di keluargaku ya teman-teman. Dan lanjut untuk belanja minggu kedua, ini itu masih ada sisa sebesar 10.000, jadi budgetnya terpakai sebesar 140.000. Lanjut aku akan catat dulu di tabel untuk belanja minggu pertama dan juga belanja minggu kedua. Jadi untuk pos belanja minggu pertama itu budgetnya terpakai semua, jadi nggak ada sisa. Lanjut untuk pos belanja minggu kedua, ada sisa 10.000, budgetnya terpakai sebesar 140.000. Lanjut untuk pos selanjutnya, ada belanja minggu ketiga dan juga minggu keempat, ini budgetnya masih aman. Untuk pos selanjutnya ada belanja bulanan. Untuk belanja bulanan ini masih ada sisa 18.000. Jadi kemarin aku udah tambah budgetnya jadi 330.000 ya teman-teman. Jadi udah terpakai sebesar 312.000. Untuk stok barang belanjaan bulanan itu sebenarnya tetap, tapi memang ada kenaikan pada beberapa barang. Seperti kemarin ada kenaikan untuk harga beras. Di belanja bulanan kali ini harga beras itu udah mencapai 115.000. Lanjut untuk pos gas dan air galon, ini masih aman budgetnya. Untuk pos listrik, ini selalu terpakai di awal bulan ya teman-teman. Dan untuk budget 100.000 ini alhamdulillah masih cukup untuk kebutuhan di keluargaku. Lanjut untuk pos pulsa, kemarin masih terpakai untuk beli kuota suami. Untuk BBM ini aku lihat dulu, dari budget 100.000 udah terpakai sebesar 40.000, jadi masih ada budget 60.000 ya sampai di akhir bulan nanti. Lanjut untuk keperluan pribadi masih aman. Untuk pos fund ini aku lihat dulu, masih ada sisa 100.000 ya teman-teman. Kemarin budgetnya itu sebesar 250.000. Dari budget pos fund ini bisa buat jajan dan juga makan di luar. Bisa juga untuk beli sesuatu ya, dan kemarin aku beli binder dari pos ini. Lanjut untuk pos ekstra masih aman. Untuk dana servis ini bisa dibilang ini over budget ya teman-teman, karena kemarin aku beli keran air baru, keran air kamar mandi. Karena sebenarnya udah dicoba diperbaiki sama pak suami, tapi kondisinya nggak memungkinkan, jadi harus beli keran air baru. Lanjut untuk dana kesehatan ini masih aman. Untuk sinking fund aku akan update di video berikutnya. Untuk dana sosial dan iuran budgetnya juga masih aman. Insya Allah untuk pos-pos ini masih aman sampai akhir bulan nanti.
Dan untuk keseluruhan tabel akan diisi saat evaluasi di akhir bulan. Lanjut aku ambil untuk binder saving. Jadi dari binder saving ini aku akan ambil dana servis. Jadi ada pos sisa dana servis. Karena kemarin itu beli keran harganya sekitar hampir 100.000, dan untuk kurangnya itu aku pakai dulu dari uang toko ya teman-teman. Dan sekarang aku akan ganti uangnya. Jadi dari dana servis ini emang dipersiapkan untuk kondisi yang mendesak, karena memang belum ada persiapan budget untuk beli keran air baru, dan alhamdulillah bisa diambil dari pos ini, jadi nggak perlu buat ambil dari tabungan dana darurat. Lanjut ini aku mau ambil catatannya. Aku lihat dulu di sini saldonya masih 130.000, dan aku akan ambil sebesar 50.000. Aku akan hitung dulu ya teman-teman uangnya. Nah ini ada 20.000, 30, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30. Jadi jumlah uangnya sesuai dengan catatan ada 130.000, dan aku akan ambil sebesar 50.000. Jadi dari 50.000 ini sama yang dari pos servis 50.000 genap 100.000 ya. Jadi aku akan gunakan buat ganti uang yang aku pakai dari toko. Lanjut aku akan catat dulu. Terpakai sebesar 50.000 di bulan Desember ini untuk tambah beli keran air baru. Lanjut aku masukkan kembali sisa dan juga catatannya ke dalam ziplock. Jadi pos sisa dana servis ini memang bagian dari dana darurat yang aku kelola di setiap bulannya, dan pos ini bisa bermanfaat saat kondisi mendesak. Kita bisa menggunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terduga. Alhamdulillah aku udah selesai buat evaluasi di minggu kedua. Untuk pos pengeluaran tidak tetap masih aman semua, dan meski ada over budget dari pos dana servis, nggak apa-apa karena memang itu kondisi mendesak dan juga tidak terduga. Yang terpenting budgetnya itu ada dan tidak mengganggu pos lainnya ya teman-teman. Dan aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ikutin sharing aku kali ini sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Tetap semangat dengan segala rutinitasnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.